Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Damai Surya Anggara, dalam mata kuliah Metode Penelitian. Materi untuk pertemuan kedua yaitu mengenai pendekatan, metodologi, dan metode penelitian. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu membedakan pendekatan, metodologi, dan metode penelitian dengan tepat. Yang kedua, mampu menguraikan jenis pendekatan dan juga metodologi penelitian dengan tepat. Yang ketiga, mampu menguraikan perbedaan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dengan tepat. Dan yang terakhir, mampu menguraikan cara menentukan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Kesemuanya itu nanti kita bahas dalam materi pertemuan 2 ini, yaitu pendekatan, metodologi, dan juga metode penelitian. Lalu apa makna dari ketiga istilah tadi? Ada pendekatan, ada metodologi, dan ada metode. Oke, kita kaji bersama-sama. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian itu adalah cara pandang kita terhadap suatu penelitian. Contohnya ada kuantitatif, ada kualitatif, dan juga ada campuran. Cara pandang kita terhadap penelitian kuantitatif, pasti mindset kita, oh di situ ada analisis angka. Ada statistik, entah itu statistik inferensial ataupun statistik deskriptif. Yang kedua, pendekatan kualitatif, oh berarti cara pandang kita mengenai kualitatif itu berkaitan dengan non-angka. Artinya di situ tidak ada analisis angka, tidak ada analisis statistik, baik itu statistik deskriptif atau statistik inferensial. Dan yang ketiga adalah campuran, tentunya memuat kedua hal tersebut. Ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Itulah makna dari pendekatan penelitian. Kemudian yang kedua, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu lebih praktis karena di situ memuat langkah-langkah. Maka metodologi penelitian itu merupakan rancangan garis besar atau proses atau tahapan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Karena di dalam metodologi itu ada langkah-langkah yang pasti atau lebih praktis. Contohnya ada kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen kan berarti mengeksperimenkan tertentu di dalam kelas. Itu ada langkah-langkahnya. Kemudian asosiasi. Itu juga kita mencari hubungan atau pengaruh. Itu juga ada langkah-langkahnya. Ataupun yang selanjutnya adalah R&D atau Research and Development, itu juga ada langkah-langkah yang pastinya. Nah, kesemuanya ini nanti akan dibahas di bab tersendiri. Dan yang nomor 3 adalah metode penelitian. Metode penelitian itu cara kita menghasilkan data atau cara kita mengumpulkan data. Contohnya bisa menggunakan wawancara, menggunakan tes, menggunakan angket, ataupun observasi. Jadi ketiga itu istilah tersebut hampir sama tetapi memiliki perbedaan. Karena di lapangan sering terbolak-balik istilah. Di hal itu tadi sudah kita jelaskan, tentunya ke depannya kalian semua harus bisa menempatkan ketiga istilah itu di lapangan. Selanjutnya mengenai jenis pendekatan dan metodologi penelitian. Seperti tadi diuraikan bahwa pendekatan ada 3 jenis. Nah, ketiga jenis itu memiliki metodologi masing-masing. Nah, bisa dilihat di slide, pendekatan kuantitatif memiliki metodologi kuasi eksperimen, memiliki metodologi survei,
asosiasi, explanatory, mungkin ada hal yang lainnya. Kemudian pendekatan kualitatif, ada yang metodologi fenomenologi, ada grounded theory, ada etnografi, ada case study, dan ada naratif. Dan yang ketiga yaitu pendekatan campuran, ada metodologi R&D, PTK, evaluation research, dan sejenisnya. Tampilan ini atau kesemuanya ini merupakan berbagai macam pendekatan dan juga metodologi penelitian yang ada. Mungkin jika kita kaji lebih dalam akan lebih banyak lagi metodologi-metodologi penelitian yang lain. Selanjutnya, mengenai perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Di sini saya tampilkan tabel yang berisi berbagai perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Yang pertama itu mengenai cakupan. Kalau yang kuantitatif itu cakupan penelitiannya sempit dan terukur. Sedangkan yang kualitatif itu lebih luas. Perbedaan yang kedua mengenai jangka waktu. Kalau penelitian kuantitatif itu relatif singkat, sedangkan kalau kualitatif itu relatif lama. Perbedaan yang ketiga mengenai rumusan masalah. Kalau pendekatan kuantitatif itu pertanyaannya tertutup. Contohnya kata tanya apakah, itu kan tertutup, jawabannya ya atau tidak. Sedangkan kalau kualitatif lebih terbuka, misalkan bagaimanakah, kata tanyanya seperti itu. Perbedaan yang keempat itu mengenai tinjauan pustaka. Pendekatan kuantitatif, pustakanya itu berperan sangat penting. Karena sebagai dasar dalam menentukan variabelnya, hipotesisnya, dan juga pembuatan instrumennya. Sedangkan pendekatan kualitatif itu peranannya lebih kurang dibanding menggunakan pendekatan kuantitatif karena sebagai pijakan awal akan pentingnya suatu penelitian. Kemudian perbedaan yang kelima mengenai jenis data. Kalau pendekatan kuantitatif, jenis datanya pasti terukur. Sedangkan kalau kualitatif itu tidak terukur. Perbedaan yang keenam adalah analisis data yang digunakan. Kalau kuantitatif, analisis datanya pasti menggunakan statistik, entah itu statistik deskriptif ataupun statistik inferensial. Sedangkan yang kalau kualitatif tidak menggunakan statistik sama sekali, tetapi menggunakan analisis teks. Bisa kita menggunakan coding. Contohnya ini. Yang pertama itu data mentah kita reduksi dengan coding, baru kita simpulkan. Nah, ini sering terjadi beberapa kekeliruan di lapangan. Ada yang mengatakan bahwa kualitatif boleh angka, boleh analisis statistik. Nah, secara teori nggak boleh. Karena memang kualitatif itu bukan analisis angka, tetapi di situ analisis teks alias non angka. Perbedaan yang ketujuh adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk pendekatan kuantitatif itu bisa teknik tes, misalkan bisa teknik angket. Nah, jadi teknik ini nantinya akan menghasilkan suatu angka di sini karena terukur. Sedangkan teknik pengumpulan data untuk kualitatif itu bisa wawancara, bisa catatan lapangan, bisa dokumentasi, ataupun bisa observasi. Kesemuaan teknik ini tidak menghasilkan angka karena terukur. Nanti kita mengkajinya itu lebih dalam dibanding menggunakan statistik. Dan yang perbedaan yang ke-8 adalah instrumen pengumpul data. Instrumen pengumpul data tentunya bisa butir soal, lembar angket, sedangkan yang kualitatif bisa pedoman
wawancara. Itulah kedelapan dari perbedaan antara pendekatan penelitian kualitatif ataupun yang kuantitatif. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai cara menentukan pendekatan penelitian. Jadi kita bisa lihat dari 3 aspek. Yang pertama tujuannya, yang kedua pertanyaan penelitiannya, yang ketiga adalah data penelitiannya. Yang pertama yaitu tujuan penelitiannya. Jika tujuannya itu mencari hubungan, sebab akibat, korelasi, bersifat terukur, itu lebih cocok menggunakan kuantitatif. Tetapi jika tujuannya itu untuk menggambarkan gejala, fakta, peristiwa, dan tidak terukur, itu lebih cocok menggunakan kualitatif. Terjawab lagi di sini bahwa kualitatif itu tidak membutuhkan namanya statistik dan angka. Itu perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan penelitian. Jika pertanyaannya itu bersifat mengetes suatu teori ataupun mengambil dari teori, maka cocok menggunakan kuantitatif. Kemudian, jika pertanyaannya bersifat deskriptif dan menciptakan teori baru, itu cocok menggunakan pendekatan kualitatif. Yang ketiga adalah mengenai data penelitiannya. Jika data diperoleh melalui pengukuran seperti tes, angket, maka akan menghasilkan data-data kuantitatif, maka penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Tetapi jika data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, catatan lapangan, ataupun dokumentasi, maka harus menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi, setelah kalian mengetahui perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, nantinya jika akan meneliti harus berdasarkan hal itu. Jangan tahu-tahu saya ingin kuanti ataupun saya ingin kuali tanpa adanya analisis perbedaannya itu tadi. Prinsipnya, jika data yang kamu inginkan nanti itu terukur, pasti menggunakan kuanti. Nah, jika datanya yang tidak terukur, harus menggunakan kualitatif. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.